ceritanya bisa sampai ketemu sama orang, ada yang bawa kan begitu. Yang kasus yang gini kan saya banyak nanganin. Gimana ceritanya? Kan kita tuh nggak punya HP, banyak nggak pernah pegang HP. Pas kejadian ada di Cina tuh, ke pamannya Kang, yang ayah di Cina. Atos. Jadi amangna. Berarti itu raka kan ya? Atos iya 100 bade 2 sasihnya. Hoyong da dapet tulung da Kang. Abi teh tengah watos ke da kumarga abi ge ngajagi. Kayak mutanan. Perasaan itu berapa bulan yang lalu? Itu teh terakhir tadi kenge kabar teh anjeunna teh tos di Cina teh sasi Agustus. Bahkan kieu Pak, motornya pun disimpan di rumah temannya. Jadi pergi itu nggak bawa motor itu disimpan aja di rumah temannya. Dia tuh pergi langsung. Dari situ tuh kontak tuh hilang. Artinya ada yang bawa ada? Iya, ada yang bawa. Dia itu pergi ke Cina itu di bawah siapa? Itu tuh dibawa temannya. Nah temannya tersebut tuh pas waktu ketemu di Cugenang Cianjur. Nah dari situ tuh ada komunikasi. Nanti tunggu 1 minggu kemudian kita buat janji lagi di Bogor Pak. Kata yang ngajaknya itu tuh yang cowoknya itu bisa kata sponsor gitu. Nah pulang aja, bener pulang ketahuan gitu aja ada Pak di rumah gitu ya, biasa itu nggak kemana-mana biasa. Nah udah seminggu pergi lagi bawa motor gitu, kita nggak pernah tahu nanti kerja. Habis itu tidak pulang lagi. Nah pas di situ tuh nggak pulang lagi Pak, nggak ada kontak kita dapat sampai hari ini. Ibu yang Sukabumi itu? Iya. Nggak pakai sepatunya. Damang. Iya, sok mangga. Masuk ya. Ini ya. Iya, Ini itu dulu teh. Mangga. Ayo. Saya alhamdulillah. Ya, sok mangga. Iya. Alhamdulillah, saya alhamdulillah. Ibu dong, Bu. Alhamdulillah. Pak. Iya, sok mangga. Iya. Oh, ini ibunya sudah pulang. Pulangnya kapan? Kemarin. Nah. Teh, namanya siapa? Reni. Kok udah kayak encik nih? Reni ya. Kelahiran tahun berapa? 2001. Jadi sekarang umurnya 20. 24. Pernah kerja kan? Pernah. Ini ceritanya sampai nyasar ke Hong Kong ke Tiongkok tuh gimana, Guangzhou? Biasa dia kawan. Biasa, gimana biasa? Tadinya gimana kan Teteh lagi kerja? Tadinya Teteh kerja di mana? Di Cosmo karena di Cosmo kan kerjanya sistem kontrak. Kemudian kerja kontrak, upahnya berapa? UMS Sukabumi 35. Ya untuk kehidupan di Sukabumi cukup lah. Tetehnya masih, oh ini kecil gitu loh mungkin ya. 3,5 pengen lebih gede lagi gitu kan? Terus imajinasi dalam pikirannya sehingga bertemu sama orang apa kan kata orang Sunda mah syukuran we ieu nu aya gitu. Yang 3,5. Pengen punya gaji berapa sih? Itu kan kerjanya itu kontrak katanya pengennya. Oh, pengennya yang tetap. Iya gitu. Kalau ke luar negeri juga sama kontrak juga. Terus waktu itu ketemu sama siapa? Sama 2 orang Cianjur. Namanya siapa? Johan Yudi. Siapa? Johan Yudi. Johan Yudi. 2 orang. Johan dan Yudi. Ini bukan Johan Yudi 1 ya, 2 orang. Nah, Johan Yudi ketemu di mana? Lewat teman, kenal dari teman. Nah ini, kenal lewat teman. Bahwa temennya punya temen namanya Johan Yudi. Temennya ini siapa teman Teteh yang mengenalkan Johan Yudi? Teman sekolah. Siapa namanya? Boleh sebut nama? Ya sebut nama aja. Ada Ica. Namanya? Ica apa? Anissa. Ya, yang keras aja. Anissa. Kenapa disebutin yang keras? Agar peristiwa ini tidak dialami oleh orang lain. Cukup Teteh aja yang mengalamin. Kenapa? Karena kita juga ikut repot. Sekarang ngurus lagi yang di Kamboja. Aduh, kalau tiap hari begini di gubernur ngurusin ini aja. Nah, siapa namanya? Temennya? Siapa? Anissa. Anissa itu teman di mana? Teman sekolah waktu MTS. Sanawiyah. Posisi hari ini dia kerja apa?
Dia udah gak kerja karena udah nikah. Oh, udah nikah. Anissa ini memberitahu kepada Teteh. Memberitahunya apa? Biasa nawarin kerja, ya, kalau misalkan mau kerja, awalnya nih kerja ke Arab. Oh, jadi nawarin kerja. Nih ada nih teman saya nih, bisa nyalurin kerja di Arab gitu loh. Itu kan. Maka Teteh dikenalkan lah dengan dua orang tadi, Yudi sama Johan. Ketemu Yudi sama Johan di mana? Jadi Anissa punya kakak cewek namanya Teneri kenal sama Johan Yudi. Maksud saya, Teteh ketemu sama Johan Yudinya di mana? Di Teneri. Ketemunya di mana? Ketemu pertama di Cisaat Sukabumi. Cisaat, di kafe, di warung. Di warung di Cibolong Cigunung. Di warung Cigunung. Ketemulah di situ. Waktu ketemu di situ apa yang dia tawarkan? Kerja, katanya kan nawarin kerja, kalau misalkan mau kerja ke luar negeri katanya, saya punya kenalan. Oke. Orang Bogor. Nah kemudian Teteh bilang mau. Nyebut nggak gajinya berapa? Nyebut. Berapa? 15 juta. Waduh, kenapa nggak bilang 50 ya? Biar ngomongnya sekalian gitu loh. Oh, bilang nyebut 15 juta lah. Teteh seneng dong. Setelah senang itu ketemulah sama yang sekarang jadi tersangka kan, orang Bogor itu. Siapa orang Bogor namanya? Abdullah. Asli Indonesia? Oke. Ketemu sama Abdullah di mana? Di Bogor. Di tempatnya Bogornya di mana? Nggak tahu tuh, sebelumnya dibawa ke suatu tempat kayak warung kopi. Oke, sama ini Johan sama Yudi. Ya Teteh sama oleh Johan ya Yudi dibawalah ke Bogor. Ongkos dari siapa itu? Ya, dia yang bawa mobil Johan Yudi. Oh, bawa mobil sendiri ya. Mobilnya apa? Nggak tahu anak. Saya maklum jadi penyidik nggak jadi tuh. Dibawalah ke Bogor. Kemudian di Bogor bertemulah. Setelah bertemu di Bogor tuh gimana? Gak lama sih, mereka yang ngobrol tuh ada Johan Yudi, terus Abdullah. Siapa Gofur? Kohgun. Yang orang Cina itu. Ya kan, Kohgun. Terus nyok gitu loh ngomongnya. Terus Cai. Hah? Cai siapa? Yang jadi suaminya Iya, yang Cina. Oke. Yang Cai itu orang Tiongkok yang ada di sini. bukan Yang jadi suaminya. iya, Ya bukan, orang Tiongkok yang ada di sini. iya, Warga negara Tiongkok apa warga negara Indonesia? Cai. Cina asalnya. Iya, Tiongkok. Namanya sekarang Tiongkok. Nah, kemudian orang Tiongkok. Nah, kalau yang satu lagi, yang Cina satu lagi siapa? Kohgun. WNI. Orang Cina juga. Tinggal di Jakarta. Bisa bahasa Indonesia? Bisa. Dua-duanya. Enggak, Kohgun doang. Kohgun. Yang Cai itu nggak bisa. Oke. Habis bertemu di situ terus kemana? Habis itu enggak lama sih pulang. Mereka semua pulang. Teteh kemana? Pulang. Ke Sukabumi. Iya. Terus? Besoknya ketemu lagi, terus mempersiapkan kayak kakak, KTP, akta, terus ijazah. Gitu. Terus di situ di Bogor, tapi dari Bogor ke Jakarta. Berarti Teteh pulang seluruh kelengkapan itu ada di tempat kontrakan. Ijazah, kakak, KTP. Enggak ada. Teteh ngambil ke rumah. Ngambil. Ke rumah dulu pulang. Iya. Terus bilang ke rumahnya mau ngapain? Ambil ijazah KTP kakak. Enggak bilang. Kan sama mama bilang nggak? Enggak. Kenapa nggak bilang? Takut dimarahin. Takut dimarahin kenapa? Karena nggak boleh kerja ke luar negeri. Oh, karena ditawarin kerja di luar negeri, maka tanpa restu orang tua, tidak minta izin, pergi aja, kakak KTP, kemudian di desanya lapor ke RT, ke RW, ke kepala desa. Apanya? Saya mau kerja ke luar negeri. Enggak. Berarti nggak ada surat pengantar. Nggak ada. Oke, nggak ada surat pengantar ya. Nggak, ini penting deh. Kalau kelengkapan itu nggak ada, saya mau bikin perbu. Kalau orang mau pergi ke luar negeri, itu harus ada pengantar dari desa. Dan harus ada persetujuan
orang tuanya. Apabila orang tersebut walaupun usianya sudah dewasa tapi belum bersuami. Gitulah, kan udah dewasa usianya kan, sudah bisa melakukan perbuatan hukum sendiri kan gitu. Tapi belum bersuami, masih di bawah orang tua. Saya mau buat itu. Ini kan rambu-rambu nyelamatin banyak orang. Nah, kayak kan gitu. Oke. Pokoknya pergi aja. Pergilah sampai ke Bogor lagi. Ketemu lagi di Bogor sama siapa? Oh, itu di rumah langsung dijemput, diantar. Kapan? Waktu ngambil ijazah segala macam diantar. Dijemput Ke rumah? Iya. Tapi nggak nyampe ke rumah mobilnya. Enggak, di depan. Pokoknya tunggu di depan ya, kamu tunggu di sini. Terus dibawa ke Bogor, habis dari Bogor ketemu Abdullah, terus dari Abdullah ketemu di Jakarta di Mall. Oke. Yang bikin paspor siapa? Abdullah di imigrasi Bogor. Di imigrasi bikin paspor. Oke. Nah, ini yang saya maksud. Berarti saya besok akan undang imigrasi. Gitu, agar rambu-rambu ini dibuatkan, gitu loh. Ini kan peristiwa ini akan terus banyak nih. Agar rambu-rambu ini saya orangnya pasti ada peristiwa, ada jangkauan yang akan saya selesaikan. Oke, di imigrasi berarti lolos. Di imigrasi di situnya kerja, bisa. Gak ditanya apa-apa. Loh, Karena ini dia pilih Abdullah sama yang pakai kacamata. katanya bikin paspor sendiri nggak? Iya, nggak didampingi sama satu orang Oke, yang pakai kacamata. artinya tata di foto sendiri, terus ngisi formulir. Calon. Saya kan berikutnya, berarti ada calon paspor dong. Ingat terus. Enggak tadi kan kalau ngisi, apalagi mau ke Amerika kan detil kita, ya kan? Kan ngisi paspor kan ngisi teh nama, alamat, formulir kan ngisi ya. Dan saya jabat aja itu nggak gituin ngantri ngisi, ya kan ngisi ya Bu ya. Tujuannya mau kemana? Ada wawancara. Ini kan ngantri. Ada wawancara. Hebat ya, melebihi gubernur nih. Kantor imigrasi nih. Ada wawancara. Bogor. Hebat, kamu lebih tinggi dari saya. Saya bikin paspor, wawancara. Wawancara ngisi. Mau kemana? Foto. Apalagi yang pertama ya. Kalau yang kedua belum punya paspor, ini aja kan. Cepat. Kan pertama, nggak diwawancara. Nggak ngisi daftar isi. Tanda tangan nggak? Tanda tangan di mana? Di paspor. Di screen? Ya di screen itu ya. Iya, Tanda tangan. Kan harus hadir. Di form juga ada, Pak. Di form isi. Tanda tangan nggak? Nggak tanda tangan, terus ditanya mau kemana, dianya ke Cina. Ditanya. Terus ditanya mau berapa tahun, terus ini kan nggak tahu. Karena belum pernah, terus katanya ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun, terus ini Ditanya sama petugas. Berarti ditanya dong wawancara. katanya Oh tadi enggak katanya. gitu doang. Sebentar. Iya. Hebat. VVVIP. Sebentar aja, jadi aja paspor. Nggak tahu sih, nggak tahu jadi berapa hari. Atau jadi lah ya. Terus kemudian Udah itu ya udah abis itu habis dapat paspor terus kemana? ke rumah Abdullah. Ke rumah Abdullah. Setelah di rumah Abdullah Di rumah Abdullah berapa hari? berapa hari? 3 hari, terus sampai tanggal 13, terus pulang ke rumah, terus lama tuh di rumah Rumah mana? saat Kontrakan. iya. Oke, nunggu di rumah kontrakan. Iya. Terus 2 minggu sebelum pemberangkatan di rumah Abdullah dijemput. dijemput lagi, balik lagi ke rumah Abdullah lagi. Berarti nggak kerja dong selama itu. Biaya dari mana? Hidup, Biaya gimana? makan segala macam. Ibu yang kerja. Ongkos. Ongkos kemana? Ya ongkos lah bolak-balik naik ojek. Enggak kan dijemput Oh iya iya. Biaya makan dari mana? dari Abdullah. Dikasih. Kasih berapa? Enggak dikasih makan, kan tinggalnya di rumah Oh Abdullah. di rumah Abdullah. Oke. Abdullahnya dijerat tersangka belum? Nggak tahu. Nah kemudian habis itu berangkat. 2 minggu di Abdullah langsung berangkat. Iya. Berangkatnya sama siapa? Sama cowok Cai. Langsung. Iya. Sampailah di Tiongkok. Di mana Tiongkoknya? Pak? Di Guangzhou Guangzhou. Habis dari Guangzhou dibawa kemana?
ke rumahnya. Ke rumahnya. Terus setelah di rumahnya Udah. nikah. Iya, di rumah 2 hari, terus tanggal 20 baru dibikinkan buku nikah itu. Oh, di Tiongkok Iya. dibikinkan buku nikah. Cara nikahnya di gimana kalau di sana? Nggak tahu sih, mereka cewek-cewek gak bilang, cuma bilang ngajak Reni mau ke rumah temennya, terus dari rumah temennya ganti mobil pakai mobil temennya, jadi bertiga. Terus abis itu dibawa ke Dukcapil, terus dipoto berdua, terus Jadi nikah lah ya. iya. Oke, terus jadi nikah. Kemudian nikahlah di sana. Jadi nyonya Cocai, ya kan? Bahagia. Kenapa nggak bahagia? Nah ini orang nggak ngerti bahasa. Kan Cocainya bahasa Tiongkok. Cara berkomunikasi gimana? Jarang sih, paling kayak ada translate gitu, kayak HP zaman dulu kecil. Ya kan ini pengantin. Ngomong nggak? Kalau ngomong gitu? Enggak. Nah kemudian di Cocai itu ada keluarganya. Ada. Keluarganya tahu lah jadi istrinya kan. Baik. Terus di sana tidak ada kekerasan kan? Gak ada. Gak ada. Makan Makan biasa. biasa. Menikmati hidup, nonton, Gak nonton. ke pasar, Paling pernah diajak ke pasar. ke toko belanja. Oke, itu aja. Berarti nggak ada masalah dong. Kenapa nggak diterusin jadi istri? Kenapa? Kan nggak maunya kenapa? Biasa gitu. Kan bertanggung jawab dia sebagai suami. Enggak. Tidak merasa disekap kan? Enggak disekap. Dipingit. Batasi aja. Dipingit lah. Dalam kebudayaan kita, apalagi istri saya juga kalau punya istri orang asing, saya keren, nggak akan kemana-mana. Nah, terus kemudian, setelah itu gimana caranya bisa akhirnya tim bisa ngakses? Reni hubungi keluarga. Hah? Reni hubungi keluarga. Keluarganya siapa? Awalnya Bibi. Terus dari Bibi baru ke Kang Sigit. Terus Kang Sigit laporan ke ibu gitu baru. Setelah itu jemputlah tim Polda segala macam ke sana ya, dan bisa kembali. Berarti ini kategorinya berarti ditikahnya di sini dong. Di mana? Gratis. Semua drama gratis tanpa syarat. Tonton lengkap dari Dibawa ke sini oleh calon suaminya. Iya. Oke. Berarti yang kasus seperti ini banyak. Ada kasus pun juga. Kasus seperti ini banyak. Berarti sindikat penjualan orang. Berarti ada sindikatnya. Sindikat itu kalau tadi berarti dia punya jaringan dong dibikin paspor. Ya Pak ya? Kan punya jaringan bikin paspor kan? Ini sudah sindikat Pak. Sindikat. Sindikat ini ya saya mengundang nanti kantor imigrasi untuk sama-sama bahas ini. Gitu loh. Kan ini kan aliran orang Jawa Barat yang keluar banyak banget nih. Yang ketipu ini datang ke sana di negara lain disekap, disuruh menjadi operator judi online segala macam. Diperketat Pak nanti ke depan itu. Iya, artinya kan harus ada pengetatan di sananya Ini dong. belum digaji lagi Pak. Hah? Belum digaji selama di sana. Kan istri, Pak. Dia janjinya kerja di sana tidak dibayar. Ya kan istri dikawin. Ya kan istrinya. Ya kan jadinya istri. Nah, waktu pulang sedih nggak itu suaminya? Kamu dijemput pulang? Hah? Suaminya sedih nggak? Enggak. Enggak. Oh, pulang aja sekarang udah pulang kan di sini. Dikasih uang nggak sama suaminya? Terus uangnya diambil sama suaminya. Uangnya sama Wali. Beberapa. Emang bawa uang tadinya? Enggak bawa. Oh enggak. Ada yang diambil tuh apa? Diambil uang jenis apa? Bukan dibawa uang. Kan di sana tuh pas datang tuh dikasih ampau Gitu ya. gitu, terus Reni kumpulin lah ada sekitar 30 lembar. Selembarnya kan 1 yuan, ada 30 lembar, 1 yuan itu berapa rupiah? sekitar 260.
150.000. Ya, 150.000 uangnya. Itu uang dari siapa? dari tetangganya. Yang kondangan. Mungkin karena kan pas Reni datang tuh dikasih amplop. Oh iya, kawin. Iya, dikasih Kan amplop. penganten. Gitu, kondangan. Nah, jadi duit kondangan diambil suaminya. Kan kondangan ngasih kenci nih. Diambil sama koko. Harusnya pulang ke sini di Sukabumi bikin toko. Aduh, ampun dunia. Ya udah sok, Randy ngasih, akhirnya bisa pulang selamat ya. Nih kerja keras, Polda Jabar, tim pengacara semuanya. Kasih tahu dong buat teman-teman yang lain. Ya, cuma mau ngucapin terima kasih buat Pak Dedi, Nggak usah sama dia mah. buat Pesen semuanya. Karena Reni gak tahu, pokoknya terima kasih udah bantuin Reni sampai Reni bisa pulang ke Indonesia lagi. Terus terima kasih buat Pak Konjen Band, terus Bu Indah diplomat KJRI udah bantuin dari Polda juga. Pokoknya semuanya terima kasih. Terus pesan buat teman-teman. Pesan buat teman-teman jangan tergiur sama gaji besar dan jangan pernah percaya sama orang. Gitu ya. Sama suami yang di sana sekarang jadi duda. Kamu dibilang bye-bye gitu kan. Kamu sudah meninggalkan mantan di Tiongkok. Dia udah punya mantan di Tiongkok. Namanya siapa mantannya? Chow Chai. Si Chow Chai bisaan mana? Kamu cari istri gampang banget, orang Sukabumi. Saya nyari nggak dapat. Jadi teteh ini sampai sekarang masih merasa tertekan. Trauma, takut. Kenapa tertekan, trauma, takut? Karena harus dituntut buat ganti rugi. Ke siapa? Enggak, dituntut ganti rugi sama siapa? Sama pihak keluarga. Oh, sama mantan suami. Disuruh bayar berapa? 450 juta. Ke mantan suami. 450 juta mantan suami, uang apa? Enggak tahu. Oh, berarti teteh itu oleh siapa yang di sini? Abdullah. Oleh Abdullah itu dimungkinkan dijual ke mantan suami seharga angka itu. Ya. Kalau menurut saya terbalik, teteh harus dapat harta gono gini. Ya kan udah nikah, ya kan ketika pisah kan harus ada harta yang dibagi dua, gitu. Teteh masih takut sama mantan suami. Takut dituntut Dituntut sama siapa? sama pemerintah Cina. Ya enggak akan lah. Gimana nuntutnya? Itu kan ini kan bukan urusan antar negara, urusan orang dengan orang. Justru kan teteh ini adalah korban dari perdagangan orang. Teteh tadinya dijanjikan akan bekerja, ternyata dijual untuk jadi istri. Gitu, nggak usah takut. Nah, kan ada gubernur, ya kan, nggak usah takut. Ada pengacara, ada ibu dokter, ya kan, dokses, ada polda, ada negara ini, nggak usah takut ya. Nanti kalau singkonya datang suruh ke saya aja. Ayah, mana mayat oke ka urang, kita budak parawan urang di bawah kan itu. Iya kan, biar teteh ketawa. Dia punya, bener kan punya. Nyangkel masih kona datang, haya, eta budak kawalan urang di bawah kan itu siap bayar ka urang, menang ngagedekeun. Bener nggak bu? Menangnya kholakeun ku maneh. Udah, takut nggak sekarang? Masih takut nggak? Masih takut nggak? Nggak usah takut ya. Jauh ke 450 juta dibayar kurang enggak lagi Ya, masih trauma didampingin, iya, enggak. nangisnya kenapa? Didampingin sama Sukabumi nanti, Iya, ya, nanti. kabupaten sama Sukabumi Pak, Sama sama psikolognya. Ada jawaban apa? Ada ancaman. Ada ancaman apa? Enggak harus gitu. Enggak sekarang sampein aja ada masalah Nggak hamil kan? Iya. enggak sekarang ada ini luapan apa? Kok nangis kenapa? Nangis bahagia karena selamat. Tes kesehatan. Hah? Kesehatan udah. Nangis bahagia karena akhirnya selamat. Dikira ada yang dipikirkan. Udah gampang kalau itu. Sama saya. Aman.
saya sudah ketemu dengan Teteh cantik, baru pulang dari Guangzhou, sudah kembali ke Indonesia dalam keadaan sehat. Ibu dokter sini dong. Bu dokter dalam keadaan sehat. Dan sekarang Teteh sudah bersama keluarga. Teteh kasih pesan buat teman-teman se-Jawa Barat dan se-Indonesia. Nah, buat teman-teman jangan tergiur dengan gaji besar dan jangan pernah percaya dengan ini. Iya, udah deh. Di Indonesia aja bekerja dengan baik. Gitu kan? Apalagi kalau di Indonesia punya suami dengan gaji besar dan sayang sama istri.